Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya Yasman Eliza Luhu, NIM 2102001070077, kelas MJ701, Prodi PJJ 1 Manajemen, tahun ajaran 2024-2025, sekaligus terlebih pertama-tama yang saya hormati, sekaligus dosen pengasuh yaitu Bapak Dr. Yusuf Setiadi, SH, SSET, MK, MM, MHUM, yang diasuh mata kuliah, mata pelajaran, dan dosen pengasuh mata kuliah Manajemen SDM Internasional. Langsung saja, Pak. Di sini saya membacakan terlebih dahulu format pembuatan PPT, yaitu untuk keseragaman dalam pembuatan bahan presentasi atau PPT dan video tipping, maka disampaikan dengan format secara umum yang sebagai berikut. Gunakan salah satu judul yang ditentukan dalam tugas terstruktur. Durasi lamanya video tipping 5 menit, jumlah halaman menyesuaikan dengan halamannya, durasi waktu ini ditentukan. Kemudian video tipping boleh disampaikan oleh mahasiswa secara bergantian atau perwakilan saja. Kemudian video tipping yang disampaikan harus tampil gambar visual on kamera. Kemudian video yang melebihi batas waktu 5 menit akan dipotong untuk tidak dilanjutkan. Kemudian materi yang disampaikan dalam video tipping cukup intisari saja. Langsung saja Pak. Di sini saya mengambil judul case yang pertama, yaitu dalam mempekerjakan karyawan pada perusahaan multinasional merupakan variabel kunci untuk membedakan manajemen SDM domestik dan manajemen SDM global. Pengaruh eksternal yang utama memengaruhi manajemen SDM global adalah tipe pemerintah, keadaan ekonomi, dan praktik-praktik ketenagakerjaan di tiap negara. Bagaimanakah menyikapi hal tersebut agar karyawan yang bekerja tidak menemui kendala dan hambatan? Jelaskan dan berikan contoh kasus dalam paper. Kemudian di sini saya membacakan pendahuluan dulu. Manajemen sumber daya manusia atau SDM global menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan manajemen SDM domestik karena dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perbedaan tipe pemerintah, kondisi ekonomi, dan praktik ketenagakerjaan di berbagai negara untuk memastikan karyawan dapat bekerja tanpa kendala. Perusahaan multinasional perlu mengadopsi pendekatan yang adaptif, inklusif, dan berbasis pemahaman lintas budaya. Kemudian next, dalam mempekerjakan karyawan untuk memengaruhi untuk perusahaan multinasional atau MNC, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan proses rekrutmen efektif dan sesuai dengan kebutuhan global perusahaan. Berikut adalah faktor-faktor kunci yang harus dipertimbangkan, yaitu saya sudah uh, menulis ya beberapa. Di antaranya ada beberapa bagian. Yang poin yang pertama, kesesuaian budaya. Kemudian poin yang kedua, kemampuan bahasa dan komunikasi. Poin yang ketiga, kualifikasi dan keahlian teknis. Kemudian kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas. Kemudian next nomor 5, kepatuhan hukum dan kebijakan perusahaan. Kemudian nomor 6, kemampuan dan kepemimpinan dan kolaborasi. Kemudian 7, teknologi dan digital literasi. Kemudian 8, reputasi dan jejak digital. Strategi untuk mengatasi tantangan SDM global itu saya menulis beberapa ya. Strateginya ada adaptasi terhadap peraturan dan budaya lokal. Perusahaan harus mematuhi hukuman ketenagakerjaan setempat sekaligus menghormati norma budaya. Misalnya di Jerman peraturan kerja sangat ketat mengenai jam kerja dan hak pekerja. Sementara di Amerika Serikat lebih fleksibel dengan sistem at will employment. Kemudian pelatihan lintas budaya, karyawan ekspatriat dan tim lokal perlu dilatih untuk memahami perbedaan komunikasi, kepemimpinan, dan etos kerja. Contoh, seorang manajer di Amerika Serikat yang sedang bekerja di Jepang perlu memahami budaya kerja, kolektif, dan hierarkis. Kemudian kebijakan SDM yang fleksibel dan standar global. Ya, perusahaan harus menyeimbangkan kebijakan global dengan kebutuhan lokal. Di sini saya memberikan contoh kasus ya, nyata dapat digunakan dalam paper ya, mendukung argumen tentang tantangan manajemen SDM global, yaitu saya mengambil contoh kasus ya. Ini kasus Walmart di Jerman, kegagalan karena ketidakpasifan, ketidak adaptifan ya, masalah. Di sini beberapa poin, yaitu adanya larangan hubungan romantis antara karyawan, kemudian kebijakan senyum wajib dianggap tidak alami oleh karyawan Jerman, kemudian penolakan terhadap serikat pekerja padahal Jerman ya menganut konvensional keterlibatan serikat dalam keputusan perusahaan. Kemudian regulasi ketenagakerjaan Jerman yang ketat. Itu dia beberapa contoh kasus yang sudah saya kasih. Demikian
Ya, di sini saya memberikan kesimpulan, manajemen SDM global memerlukan pendekatan yang dinamis dengan mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, dan budaya lokal dengan kebijakan yang adaptif dan pelatihan lintas budaya. Perusahaan dapat meminimalkan hambatan dan meningkatkan produktivitas karyawan di berbagai negara. Di sini juga saya menuliskan beberapa referensi. Demikian Pak hasil dari presentasi saya, kurang lebih kata yang telah saya sampaikan. Mohon maaf ya jika ada kekurangan dan kesalahan. Dari saya Yasman mengucapkan kata terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.